Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diandra Novelia Putri. Saya Sabranggan. Saya Adi Skineria Rizky. Kami dari kelas 11 5. Di sini kami akan menjelaskan tentang bahayanya Rokok Bagi kesehatan. Kita semua kenal dengan yang namanya rokok, dan bagaimana semua orang berkata bahwa merokok merupakan aktivitas yang tidak sehat. Tapi sebenarnya bagaimana sih rokok mempengaruhi badan kita? Coba kita mulai dengan komponen-komponennya. Pertama, nikotin, suatu zat yang bisa membuat kita kecanduan. Si alasan utama kenapa semua orang tidak bisa berhenti merokok. Bahkan, dia adalah alasan mengapa mereka yang berniat berhenti merasa tidak nyaman dan akhirnya ditarik kembali. Selain nikotin, ada sekitar 7.000 bahan kimia lainnya yang terlibat dalam proses membakar satu batang rokok, di mana diantaranya ada beberapa yang akan menjadi aktif dan dapat merusak badan kita. Terlebih lagi, terdapat lebih dari 60 bahan kimia di antaranya yang kita ketahui dapat menyebabkan kanker. Dari sini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa merokok dapat merusak berbagai macam organ tubuh kita dan secara umum menurunkan kondisi kesehatan. Komponen berikutnya adalah tar, suatu nama yang diberikan untuk partikel-partikel yang tergantung di dalam rokok. Partikel-partikel ini berisi zat-zat yang dapat menyebabkan kanker, seperti karsinogen, contohnya seperti metal arsenik, kadmium, dan lain-lainnya. Tar itu lengket dan berwarna coklat. Dan apakah kalian pernah berpikir kenapa gigi dan kuku rokok menjadi kuning? Yap, itu adalah tar yang dapat juga mengotori paru-paru dan memberikannya penampilan yang sama. Yang berbahaya berikutnya adalah karbon monoksida, suatu gas yang dalam jumlah banyak dapat berakibat fatal karena menggantikan oksigen yang seharusnya tersirkulasi di darah. Gampangnya seperti ini, di darah terdapat sel darah merah, dan di sel darah merah terdapat hemoglobin. Pada mereka yang tidak merokok, oksigen mengikat ke hemoglobin dan diantar ke seluruh tubuh. Tetapi, karbon monoksida dapat mengikat dirinya ke hemoglobin lebih mudah dari oksigen, dan akhirnya menggantikan oksigen. Kalian mungkin berpikir, ya sudahlah, apa masalahnya oksigen diganti karbon monoksida? Sangat bermasalah. Karbon monoksida membuat darah semakin kental, dan pada aktivitas seperti berlari yang membutuhkan banyak suplai oksigen, organ-organ penting seperti jantung, otak, dan lain-lain jadi kebagian sedikit sekali oksigen dan dapat berakibat fatal. Selain itu, di dalam rokok terdapat sesuatu yang bernama hidrogen cyanida. Paru kita biasanya mempunyai rambut-rambut kecil bernama silia yang membantu membuat zat-zat asing yang memasuki saluran pernapasan. Hidrogen cyanida menghalangi tubuh kita dalam melakukan proses tersebut dan membiarkan bahan-bahan kimia seperti hidrokarbon, nitrooksida, organik asid, dan lain-lainnya yang ada di dalam rokok berkumpul di dalam paru-paru dan merusaknya. Tetapi, di balik kenyataan bahwa rokok dapat merusak paru-paru, jantung, pembuluh darah, bahkan otak sampai mengakibatkan stroke, ada fakta menarik yang tidak semua orang tahu. Suatu penelitian menyatakan bahwa merokok mengurangi risiko penyakit yang bernama ulcerative colitis, suatu penyakit di usus. Tetapi, rokok meningkatkan kemungkinan terkena Crohn's disease, suatu penyakit di usus juga. Apakah bebas dari ulcerative colitis? Sepadan dengan risiko-risiko lainnya? Coba tanyakan pendapat teman-teman kalian yang merokok. apakah kalian akan terus merokok? Apakah kalian akan memulai merokok? Atau tetap menjauhkan diri dari rokok? Berhentilah merokok sebelum rokok menghentikan hidupmu. Lindungi dan sayangi diri Anda serta orang di sekeliling Anda dengan berhenti merokok. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih.